Allah Azza wa Jal mengisahkan kepada kita dalam kitabnya yang mulia tentang kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikirim ke wilayah Yordania. Dan banyak ayat Al-Quran dalam sejumlah tempat dalam kitab suci Al-Quran yang agung tersebutkan tentang kisah kaum ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan mereka, menyiksa mereka dengan sangat berat karena perbuatan mereka yang keji tersebut, yaitu homoseksual. Dan kaum muslimin dari semua golongan dan madhab telah berijma sepakat bahwa praktek homoseksual adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan bagi orang yang menganggap remeh dosa ini, bahkan menjadi penyebab tersebarnya, maka dia adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan hukumnya dipenggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum Lut di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Kata Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, apakah kalian mendatangi jenis laki-laki dari manusia dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Tentu lanjutan ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang keadaan mereka. Di antaranya adalah dalam surah Al-Anbiya disebutkan, lanjutan dalam surah Asy-Syu'ara ini juga ada, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami balik negeri mereka. Pada saat Nabi Lut alaihissalam sudah nasihatin berulang-ulang mereka nggak mau, maka Allah mengatakan kami balik, kami jadikan bagian bawah negeri mereka, kami balik ke atas, kemudian kami jatuhkan. Sampai ditemukan, diadakan penelitian oleh sebagian ilmuwan muslim, ditemukan di wilayah yang diprediksi itu adalah wilayah kaum Lut, ada gunung yang terbalik di wilayah Yordania, di Laut Mati. Memang di situ ada gunung yang terbalik, bagian atas gunung di bawah. Jadi gunung itu bagian atasnya yang runcing tertanam di bawah dan bagian bawahnya itu di atas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membalik mereka, dinaikkan ke atas lalu dibalik dengan hikmah sang pencipta, lalu kemudian dilemparkan dengan batu-batu dari api neraka sehingga menghancurkan mereka. Begitu pedih siksaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang seperti ini. Kaum Lut awalnya bermula dari mereka bercanda satu sama yang lain. Bagaimana kalau seandainya kita coba lampiaskan biologis kepada sesama laki-laki? Bercanda. Satu dua orang berbuat, tidak ada yang ingatkan. Lalu Nabi Lut alaihissalam diutus kepada mereka untuk meluruskan itu. Setelah menyebar, mereka mulai memperebutkan anak laki-laki yang wajahnya mirip perempuan. Subhanallah, fitrah mereka suka perempuan sebenarnya, tapi bodohnya ditinggalkan fitrah itu. Cari laki-laki yang memang punya wajah mirip perempuan, lalu mereka memunculkan syahwat mereka di orang-orang ini. Nabi Lut alaihissalam nasihatin tidak mau tahu. Bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan di semua klub-klub mereka yang mereka kumpul. Dalam Al-Quran dikatakan nadi, dan kalian datangkan di nadi-nadi kalian, di tempat-tempat kalian ngumpul, itu kemungkaran. Sampai mereka negosiasi di situ. Banyak perempuan dari kaum Nabi Lut keluar dari wilayah itu karena tidak mau dinikahi oleh laki-laki. Sedikit yang menikah. Yang menikah itu hanya supaya punya keturunan. Itu pun kalau sudah punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu ganteng, ayahnya sendiri bisa homoi anaknya. Penyakit jiwa yang luar biasa. Dan bisa anak itu diperebutkan oleh orang lain sampai membunuh ayahnya si anak ini untuk memperebutkan anak tadi. Mereka saling bunuh-membunuh di jalanan untuk memperebutkan laki-laki yang dianggap ganteng karena mirip dengan perempuan. Ini luar biasa, penyakit, dan itu merata. Nabi Lut alaihissalam diutus khusus meluruskan tentang kesalahan itu. Selain syariat Allah SWT yang lain, khusus meluruskan. Tiap hari nasihatnya Nabi Lut alaihissalam, ngapain kalian ini? Ada perempuan, nggak mau. Engkau sudah tahu Lut apa yang kami inginkan. Sampai waktu Allah Azza wa Jalla mengutus dua malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina waktu itu. Ini wilayah Yordania, cuma perbatasan negara. Waktu itu wilayah Palestina ada Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah. Sarah sudah sangat tua, 60 tahun, ingin punya anak. Allah SWT sampaikan berita gembira kepada Ibrahim alaihissalam kalau istrinya akan hamil, sekaligus akan menghancurkan kaum Lut. Waktu malaikat datang, malaikat menjelma jadi manusia. Dan kalau malaikat menjelma jadi manusia, menjadi laki-laki yang sangat ganteng, kekar, gagah, dan seterusnya. Yang jelas, jalanlah dua malaikat ini menuju kaum Lut. Begitu tiba di kaum Lut, mereka sudah saling memberitahukan satu sama lain kalau ada orang lain datang nih.
ada orang lain dari luar wilayah mereka, ini akan masuk. Waktu sebelum masuk malaikat ini, Nabi Lut kan selalu nasihatin tuh, nggak boleh gini begitu. Mereka sendiri tahu kalau perbuatan mereka tuh buruk, nggak baik. Sampai mereka mengatakan, keluarkan Lut dari wilayah kita ini, karena mereka tuh manusia-manusia suci, kalau kita ini kotor, gitu bahasanya. Mereka tahu perbuatannya itu buruk, nggak normal, nggak ada kenikmatan, tidak ada keturunan, tidak ada dalam syariat, nggak ada manfaatnya sama sekali. Cuma syaitan menghiasi seakan-akan mereka punya kenikmatan. Allah jadikan kenikmatan fitrah pada lawan jenis. Sedangkan pada lawan jenis saja kalau zina tetap haram, apalagi ini bukan dengan lawan jenis, dosanya double. Pelampiasan biologisnya sendiri sudah salah, dosa, lalu sama jenis juga dosa sendiri. Subhanallah, malaikat ini masuk. Setelah mereka menolak dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut berdoa kepada Allah, ini apa jalan keluarnya ya Allah? Berikan solusi. Allah utus malaikat. Datanglah malaikat ini. Begitu masuk pintu gerbang, mereka semua satu kota, satu negeri itu tiba-tiba saling menginformasikan ada tamunya Lut, orangnya ganteng-ganteng nih. Ikuti dari belakang. Sampai dalam kisah dikatakan diikuti dari belakang semuanya, ribuan. Memperebutkan nih tamu nih. Sampai tiba di rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut begitu diberikan salam menyambut mereka. Nabi Lut sudah lihat kaumnya di belakang pada ngumpul depan halaman. Ngapain kalian di sini? Hai Lut, kau sudah tahu apa yang kami inginkan. Tamumu ini buat kami, homoseksual. Kata Lut alaihissalam, kalau seandainya saya punya kekuatan, saya akan bantai kalian ini. Dalam Al-Quran dikatakan ila ruknin syadid, kalau saya punya satu kekuatan saja yang saya bisa bantai kalian, saya akan habisin kalian. Luar biasa. Tamu nih, ini loh anak-anak perempuan saya. Nabi Lut alaihissalam kebetulan punya beberapa orang anak perempuan. Nikahi mereka, lampiaskan dengan cara yang benar yang Tuhan kalian sudah ajarkan. Tetap jawabannya, kau sudah tahu Lut apa yang kami mau, kami nggak mau anak perempuanmu. Lalu dua malaikat ini, Nabi Lut belum tahu nih kalau malaikat. Lalu mereka mengatakan, dua malaikat mengatakan, wahai Lut, tidak usah kamu khawatir, kami utusan Tuhanmu, mereka tidak akan bisa menjangkau rumahmu ataupun kami, mustahil. Dan janji ancaman mereka sudah datang, besok pagi mereka akan mati. Bukankah subuh sudah sangat dekat? Malam ini keluar semua, bawa orang-orang beriman bersama kamu dengan keluargamu yang beriman kecuali istrimu. Ternyata istri Nabi Lut alaihissalam ini mendukung kaumnya Nabi Lut untuk homoseksual. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, illa ajuzan fil gabirin, kecuali ajuz, seorang wanita tua istri Nabi Lut alaihissalam yang memang gabir. Gabir itu dalam sebuah tempat di rumah, biarin aja dia, tinggalin. Dan jangan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaltafit minkum ahada, dan kalau sudah jalan jangan balik ke belakang, karena kalau balik melihat azab yang sedang menimpa mereka, kalian akan kena juga azab itu. Maka Nabi Lut alaihissalam keluar segera mengajak orang-orang beriman malam itu. Dan subhanallah, Allah membuat mereka lalai pada malam itu. Mereka pesta-pesta, mabuk-mabuk, mereka melakukan homoseksual sana sini. Dan ini merata ya, terkenal negeri itu dengan memang homoseksual. Naudzubillah. Yang jelas teman-teman sekalian, keluar Nabi Lut alaihissalam menjelang sampai subuh dengan semua kaumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab buat mereka. Dihancurkan semuanya, tidak tertinggal satupun kecuali orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Lut alaihissalam. Ada beberapa ciri yang disebutkan tentang keadaan kaum Lut ini. Yang pertama, mereka suka mencontohi retorika pembicaraan wanita. Makin kelihatan seperti wanita seorang laki-laki, makin laku dia. Jadi itu dijadikan sebagai kebiasaan. Bahkan disebutkan dalam cirinya, orang tuanya mengajarkan anaknya begitu, sebab ada daya beli. Jadi itu ciri yang sederhana sekali, dan ini tidak boleh ada di tengah-tengah umat Islam. Mereka juga punya ciri, mereka selalu menggunakan pakaian-pakaian laki-lakinya yang menyerupai kaum wanita, atau kainnya memang membawa kepada hilangnya kejantanan seseorang. Kita tahu misalnya dalam Islam, dalam agama kita dilarang laki-laki pakai sutra, karena sutra terlalu lembut, nggak layak untuk laki-laki itu. Nanti antum terbawa dengan kelembutannya sutra itu. Nggak boleh pakai emas, memang nggak bisa laki-laki pakai emas. Kalau pakai emas terbawa kepada jiwanya emas itu, ya, mengkilat, mau dilihat dan seterusnya. Ada karakter-karakternya, nggak boleh. Ada ciri mereka yang mereka selalu lakukan adalah menggunakan cincin di dua jari ini. Jadi kalau antum pakai cincin, sunnah Nabi SAW di jari kelingking atau di jari manis, tapi telunjuk sama jari tengah jangan.
Ini cirinya khasnya kaum Lut. Sama menggunakan semua perhiasan yang berhubungan dengan perempuan, kalung lah, anting lah, nggak boleh semua. Dan subhanallah sampai sekarang itu simbolnya mereka. Di Amerika itu kalau orang homoseksual, mereka menggunakan anting-anting di kupingnya. Kalau dia pakai sebelah kanan, berarti dia memberikan isyarat kalau dia orang yang menghomoi. Kalau dia pakai kiri kanan, berarti dia juga siap dihomoi. Na'udzubillah, bahaya. Dan ulama mengatakan, apapun yang merupakan simbol penyebab kaum sebelum kita disiksa, apalagi perbuatannya, kalau ditahu oleh orang tersebut dan dia lakukan, sudah cukup mengundang murkahnya Allah. Makanya apa hadis Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Menyerupai aja nggak boleh. Ini harus ditinggalkan.